Suhaib Ar-Rumi, lelaki yang menjual seluruh dunianya untuk satu kalimat iman. Malam itu gelap. Mekah seakan menahan napas. Di sudut kota, seorang lelaki berjalan cepat, menoleh ke belakang berulang kali. Ia bukan pencuri, bukan pula seorang buronan. Ia adalah orang terkaya yang hendak pergi dari Mekah tanpa membawa apapun. Namanya Suhaib Ar-Rumi. Dan malam itu, Quraisy telah bersepakat. Ia boleh pergi, tapi tidak boleh membawa hartanya. Inilah kisah Suhaib Ar-Rumi. Suhaib bukan orang Quraisy asli. Ia berasal dari wilayah Romawi atau Rum. Sejak kecil, ia diculik dan dijual sebagai budak. Lidahnya fasih berbahasa Romawi, bukan Arab murni. Karena itulah ia dijuluki Ar-Rumi. Bertahun-tahun kemudian, ia bebas. Di Mekah, ia bekerja keras, berdagang, menghitung, mengelola, dan Allah memberinya rezeki yang melimpah. Ia menjadi salah satu pedagang kaya di Mekah. Rumahnya lapang, hartanya banyak, hidupnya mapan, namun kekayaan itu tidak menyelamatkannya dari kebenaran. Suatu hari, Suhaib mendengar bisik-bisik tentang seorang lelaki bernama Muhammad SAW. Tentang tauhid, tentang hari akhir, tentang Tuhan yang Maha Esa. Ia lalu mendatangi Darul Arqam, dan di sanalah hatinya runtuh. Ia tidak banyak bertanya. Ia tidak menawar-nawar kebenaran. Ia langsung mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah. Sejak hari itu, ia menjadi musuh Quraisy, seorang muslim. Namun Suhaib telah belajar satu hal. Tak ada yang lebih berharga dari iman. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan hijrah ke Madinah, Suhaib bersiap. Namun Quraisy mengetahui niatnya. Mereka mengepung. Engkau datang ke Mekah miskin, kata mereka. Kini engkau kaya. Engkau ingin pergi membawa semua ini, ancam mereka. Suhaib turun dari kudanya. Ia memegang busur panahnya dan berkata dengan tenang, kalian tahu, aku adalah pemanah terbaik. Dan demi Allah, tidak satu pun dari kalian mendekat kecuali aku panahi. Kecapnya. Mereka terdiam. Lalu Suhaib melanjutkan, bagaimana jika aku tunjukkan seluruh hartaku dan kalian membiarkanku pergi? Quraisy berpikir, dan mereka setuju. Suhaib meninggalkan rumah, emas, perdagangan, seluruh jerih payah hidupnya. Ia pergi tanpa membawa apapun. Ketika Suhaib tiba di Madinah, tubuhnya lelah, wajahnya pucat, hartanya nol, sama sekali tak ada. Namun Rasulullah SAW tersenyum lebar. Beliau bersabda, Fabihal bai'u ya Aba Yahya. Sungguh beruntung perniagaanmu, wahai Abu Yahya. Hadis riwayat Tirmizi, Hasan, Sahih. Dan Allah menurunkan ayat. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya demi mencari ridho Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari menyebutkan, ayat ini turun tentang Suhaib Ar-Rumi. Suhaib hidup sederhana di Madinah, tidak mengejar kembali hartanya, tidak menyesali semua kehilangan hartanya. Saat Sayyidina Umar bin Khattab wafat, ia menunjuk Suhaib. Jadilah imam sholat bagi kaum muslimin sampai khalifah dipilih. Seorang mantan budak, seorang lelaki asing, namun dipercaya memimpin sholat umat Islam. Dan disitulah kisah Suhaib mencapai puncaknya. Suhaib sama sekali tidak kehilangan harta, ia menukarnya. Dan ia menukar dengan sesuatu yang tidak bisa dibeli siapapun. Ridho Allah. Rasulullah SAW bersabda, dunia itu manis dan hijau, dan Allah akan menguji kalian dengannya. Hadis riwayat Muslim. Sumber kisah ini sangat kuat dan disepakati. Berdasarkan dari hadis riwayat Tirmizi, kisah hijrah dan pujian Nabi, tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat Al-Baqarah ayat 207, tafsir At-Tabari, Sirah Ibnu Hisham, hadis riwayat Muslim tentang fitnah dunia. Nah, itulah kisahnya. Sebuah pertanyaan besar untuk kita. Apa bisa kita mencontohnya? Kalau tujuan hidup sesungguhnya di dunia adalah mencari ridho Allah, lalu apa gunanya menimbun harta di dunia kalau tidak digunakan untuk mencari ridhonya? Bukankah harta yang kita sedekahkan adalah satu-satunya harta yang sesungguhnya akan kita miliki dengan kekal sampai di akhirat? Semoga kisah ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.